Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah 100 hari menjelang wafat. Apa ada tandanya tema kita ya, Masya Allah ya. Nah baik, ini kita mau sikapi, bacanya agak miris nih kita nih ya. Istri kondangan, suami aniaya bayi hingga tewas. Ya Allah, kita lihat dulu yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih ada bapak kayak gitu ya bang ya. Ya Allah. Ya Allah, dia masih bayi lagi. Apa salahnya? Iya, itu orang punya hati nurani enggak sih? Tuh dia itu kalau Ya menurut ibu itu Allah. orang atau bukan ya? Orang mungkin ya, tapi lagi kerasukan setan kali Ya bang. Allah, naudzubillah min dzalik. Apalagi tadi ada berita katanya minum-minuman keras. Iya, ya Allah, Iya. dosanya tambah banyak itu mah Ya, tuh. mudah-mudahan Ya kita Allah. terjauhkan dari Iya, amarah yang amin, ya seperti ini Allah. membahayakan Amin, kita amin. semuanya ya. Amin, amin, Namanya ya siapa? Nama saya Kokom Komalasari. Kokom Masari ya. Terima kasih Ibu, banyakin Ya. doa, mudah-mudahan kita terhindar dari hal Amin, seperti amin, itu ya. Allah. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Terima pinjam kasih. mic-nya lagi, tepuk tangan dulu buat Ibu. Ya Allah, ini di akhir zaman banyak banget gambar-gambar yang akhirnya menjadi pembelajaran buat kita ya. Yang tadinya nggak ada jadi ada, yang begini-gini. Baik, kita minta ilmunya dari Guru Syah. Siap, dari dulu sudah ada. Udah ada dulu ya? Karena minuman keras itu khamar. Khamar itu penutup. Apa yang ditutup? Akal. Allahu Maka Akbar. tidak berfungsi akalnya, jadi orang gila ketika minum khamar. Dari zaman jahiliyah, peminum khamar itulah pembuat onar. Ya Allah, mungkin dulu nggak ke-expose, sekarang ke-expose terus ada media sosial di mana-mana ya. Subhanallah, Nah Guru, ini aku sering nemuin ya. Orang misalnya maaf ya, misalnya nakal banget, zolim banget, Ya. dosanya banyak banget. Tiba-tiba begitu langsung dia tobat jadi orang alim, des rojiun. Ah ini tanda-tanda juga. Alhamdulillah Ya, dong. makanya nih, ini apakah itu tanda-tanda nih pada saat dia tobat, maka semuanya akan menuju ke Allah gitu, silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, tabi guru kami Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Apa benar jika ada orang yang tadinya banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan sampai membunuh, melakukan dosa besar, tiba-tiba mendadak menjadi orang yang soleh. Bukan alim, kalau alim itu jadi berilmu, pintar. Tapi ini menjadi orang yang soleh, dia laksanakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa benar ini tanda-tanda seseorang akan segera meninggal dunia? Mau dibilang tidak benar, tapi banyak kenyataannya begitu ya Bu ya. Tiba-tiba nih orang kenapa tiba-tiba rajin ke masjid nih. Tapi biasanya kita sadari setelah meninggal dunia. Wih pantes tuh kemarin-kemarin nih orang gak pernah ke masjid tiba-tiba rajin ke masjid. Wih pantes kemarin nih orang gak pernah ikut pengajian. Tiba-tiba kok rajin pengajian. Subhanallah ternyata Allah mau cabut nyawanya. Maka subhanallah kalau ada orang menjadi saleh tugas kita berhusnudzon bukan menakut-nakuti. Jangan-jangan kamu sudah dekat. Kayaknya kamu udah dekat deh mendadak soleh kayaknya kamu nih. Tapi subhanallah kalau kita lihat cerita-cerita. Contoh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warda. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Beliau menjadi seorang khalifah. Ada rakyatnya datang kepadanya. Wahai Umar bin Abdul Aziz, tadi malam saya bermimpi. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa mimpimu? Saya mimpi melihat orang meninggal dunia hari kiamat. Lalu orang pertama masuk neraka. Orang kedua tidak selamat dihisab. Orang ketiga dia menuju sirat tidak selamat juga. Lalu saya melihat dirimu. Pas orang ini mengatakan, saya melihat dirimu wahai Umar bin Abdul Aziz. Langsung pingsan Umar bin Abdul Aziz.
Padahal lanjutan kisahnya orang ini mengatakan aku melihat dirimu selamat masuk surga. Tapi baru disebut namanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, saya melihat dirimu di hari kiamat. Langsung tiba-tiba pingsan. Dia dengar daripada lanjutan kisahnya. Subhanallah, mendadak daripadanya menjadi orang yang lebih soleh lagi. Lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dimimpikan oleh orang biasa dia berada di hari kiamat. Artinya ada orang yang mendadak soleh yang mudah-mudahan karena mendapat mimpi mungkin. Atau mendengar pengajian atau dia dengar Islam itu indah pagi ini tiba-tiba mendadak soleh, ndak usah kita mengatakan nih orang sebentar lagi meninggal dunia, tidak. Tugas kita memperbaiki diri kita sendiri. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Banyak alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Takutnya kan dia balik lagi enggak gitu ya. Subhanallah, Mumpung pas lagi mudah-mudahan baik. soleh, istiqomah, Istiqomah. husnul khotimah. Amin ya Allah. Kabul. Tepuk tangan Ya. dulu yuk. Masya Allah. Tuh. Kalau udah guru ngomong gitu diaminin ya. Jadi berkah buat kita semuanya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, Siapa yang jadi targetnya? Aku punya Maafin guru. target. Ih, pakai kacamata juga nggak nih? Bapak Bapaknya. Kenapa jauh ke sana? Silakan Bapak. berdiri. Boleh berdiri Saya Bapakku mau nanya sayang? sama Ya. Bapak. Coba lihat kamera. Perkenalkan namanya. Saya namanya Bapak Udin. namanya Pak Udin. Ya. Deketin mic-nya, Bapak. Ya. Ya. Dari mana Pak? Dari Cirebon Timur, Ya. Ciledug. Ciledug. Ya. Bapak, saya mau nanya. Ya. Apakah ubun-ubunnya Bapak bergerak-gerak? Ya Allah. Kayak anak kecil ya, anak endut-endutan. kecil, kalau Anak bergerak kecil mah, ya? Ya. Oh, kalau Udah anak gede kecil mah itu enggak. bergerak ubunnya. Ya, nggak boleh dipegang. Ternyata bergerak ubun-ubun itu tanda kematian juga loh. Ya, pegang ke masing-masing kali Itu ya. tidak sampai asar besok. Kok serem. Yang benar Tinggal guru. sehari lagi tuh. Apa iya begitu? Iyalah. Aduh. Mau tahu? Mau guru. Tahu? Ya. Atau kita bahas. Nah, yuk kita bahas dulu yuk. Yuk dipegang ubun-ubunnya. Habib Nausasam. Iya. Penjelasan Imam Al-Ghazali, ada 6 aura kematian sebagai tanda kematian. Menggigilnya tubuh itu pertanda 100 hari akan meninggal. Berdenyutnya perut di waktu asar itu pertanda 40 hari akan meninggal. Meningkatnya selera makan sisa 7 hari. Kemudian berdenyutnya dahi dan menurunnya hidung. Hidungnya miring. Udah tidak segaris. Dan dahinya turun. Apa lagi? Kuping guru, kuping. Kupingnya layu. Masuk ke dalam. Itu pertanda 3 hari lagi. Ya Allah. Dan ubun-ubunnya bergerak-gerak. Berdenyut-denyut. Ibu pegang semua. Pegang. Masih keras ini ya. Masih keras. Masih keras. Kalau ada denyutan itu tidak sampai asar. Bukannya empuk. Tidak Bu, sampai berdenyut, asar berdenyut. besok. Berarti tinggal 1 hari. Aman. Dan ada udara. Angin yang dingin. Yang berasal dari perut. Naik ke tenggorokan. Kemudian turun ke pinggang. Itu tidak lama lagi. Angin duduk kali guru tuh ya. Iya kan gitu. Coba semuanya buka, maaf. Nih telapak tangannya. Di ini nih, di atasnya. Pundak, digosok dulu. Ikut. Kalau bunyi. Yang di rumah juga ya? Kalau masih bunyi, masih aman. Bunyi. Bunyi gesek-gesek. Yang tidak bunyi, pulang. Takutnya meninggal. Air keringat, air mata dijilat. Kalau asin masih ada zat garamnya, berarti masih aman. Coba semuanya, lidahnya mana? Lidah. Ya lidah guru. Naikkan ke langit-langit. Goyang, goyangkan. Geli enggak? Kalau geli masih hidup. Tapi kalau sudah tidak geli, enggak lama. Pasti yang di rumah nyobain juga.
Ya Allah, ya Allah. Itu ya. tandanya itu. Iya benar-benar guru. Masih banyak sebenarnya tandanya. Ini baru sebagian kecil. Baru ya. sebagian kecil. Tapi aku setuju yang guru bilang. Apa tuh? Tanda-tanda ini jangan bikin kita was-was. Tapi besar hati ya. Iya. Karena ini Allah masih sayang sama kita. Mau tidak mau pasti kita akan berpulang ke rahmatullah. Oh, iya. Tapi bagaimana caranya tergantung dari kita mempersiapkan diri. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Baik, aku pernah dengar ya. Dipegang dah. Kenapa guru? Kenapa? Panas. Aduh, orang lagi diem. Astagfirullahaladzim. Baik, baik kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini pasti pemirsa di rumah banyak juga pertanyaannya. Mudah-mudahan diwakili semua jamaah yang ada di studio. Siapa yang mau nanya? Oh dari sini dulu ya. Ibu paling atas ini seger ini, masih seger ya. Masih panjang umur. Sangat seger ini. Iya. Panjang umur, panjang umur sehat walafiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Ibu Cari Nengsi cari Nengsi. dari Majelis Taklim Al-Khair Ciledug Cirebon. Tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan tapi cari Nengsi. Cari Nengsinya Nengsi. kemana emang? Cari-cari. Oke. Ya silakan Ibu. Mau bertanya sama Habib Usman. Habib Usman, ya. Ngapain guru yang maju? Iya. Baik silakan. Benarkah menjelang 40 hari ada denyut nadi di pusar? Oh endut-endutan Ya. di pusarnya. Ya. Oh, itu Itu aja saja pertanyaannya. pertanyaan saya. Ya Habibi. Terima kasih. Nah, tadi belum kesebut tuh ya, bener nih ada lagi nih pertanyaan nih ya. Terima kasih Ibu, tepuk tangan dulu buat Ibu. Bib silakan Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Habibi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi lagi dijelaskan dalam perspektif Al-Khatir, dalam Ibnu Basit dalam karyanya dan menukil daripada kitabnya Imam Ghazali bahwasanya benar gak sih denyut nadi itu di bagian pusarnya atau berdenyut bagian pusarnya. Dut gitu kan. 40 hari sebelum daripada kematiannya. Benar gak? Gini, manusia itu memiliki tanda-tanda. Sel tubuh kita ini bagus. Kalau ada orang yang udah sikat gigi tapi mulutnya bau. Napasnya bau, ya kan? Ada masalah di lambung. Ada lagi orang yang dia matanya kuning. Kenapa dia matanya kuning? Oh ada masalah di empedunya. Ada lagi apa lagi? Ada lagi orang yang punya penyakit paru-paru, bibirnya biru. Atau ada tanda-tanda lain. Dan setiap tanda-tanda tersebut di dalam medis, di dalam apa? Dalam medis, maka tentunya ada yang terjadi dalam tubuhnya. Medis itu canggih zaman sekarang. Kita nih kalau sakit cek darah ketahuan. Ya kan, cek darah ketahuan penyakitnya ini, ada ininya, komplit ketahuan. Bahkan bayi dalam kandungan ketika seorang hamil usia 4 bulan, dia tes darahnya ketahuan itu laki atau perempuannya. Karena zaman sekarang adalah zaman yang sudah canggih. Apakah benar, nah ditanya lagi nih, apakah benar tanda-tanda itu bisa terjadi dan tanda-tanda itu ada? Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya dan Allah memberikan petunjuk sesuai dengan yang Allah kehendaki petunjuk tersebut kepada hamba tersebut. Ada seorang anak, ya kan? Anak ini anak yang soleh, anak yang taat, dikasih petunjuk sama orang tuanya, kamu berkataan harus baik. Di sekolah kata-katanya baik, nurut, dan ikut aturan sekolahnya. Anak yang soleh tadi anak yang nurut, dia akan taat sampai sekolah. Terus ada lagi satu anak yang enggak soleh. Dia dikasih tahu jangan bandel, jangan kurang ajar, harus beradab yang baik, berakhlak yang baik. Tapi sampai sekolah dibully orang. Ya kan? Berarti kan ada message yang disampaikan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang dikerjakan, ada yang tidak dikerjakan. Allah berfirman dalam Al-Quran jelas. Hadisnya jelas dari Nabi Muhammad SAW. Tapi berapa banyak orang yang apa? Yang memusuhi Rasulullah. Ya kan? Menyerang Rasulullah. Dan bahkan zaman Rasulullah pamannya sendiri aja gak percaya. Padahal tandanya jelas itu adalah Nabi.
Apalagi kita sebagai manusia. Tanda-tanda itu pasti ada insya Allah. Tergantung kita menyikapinya dan tergantung hidayah itu sampai gak pada diri kita. Yes. Kalau hidayah itu sampai pada kita insya Allah kita akan mudah. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, taubat nasuha, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dan berharap ya Allah ampuni dosa kami. Amin ya Allah. Terima kasih guruku ilmunya. Tepuk tangan dulu ya. Itu yang harus kita sikapi kalau misalnya udah ada tanda-tanda ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang atas dulu deh ah. Biar sama nih ketemu atas dua-duanya. Ya baik silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Al Khair Ciledug Cirebon. Oke silakan. Izin bertanya kepada Habib Usman. Oke Boleh, silakan. silakan. Ke Habib lagi ya yuk. Kalau mata mulai memudar dan tidak bersinar lagi, terus telinga mulai menurun. Menurun tuh maksudnya turun kayak tadi dibilang Ya, gitu. gitu. Daun kupingnya ya. Oke. Mulai menurun. Iya. Terus telapak kaki sukar ditegakkan. Apakah itu tanda ajal akan datang? Oh tegang Itu kakinya. Bib yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Apa orangnya tandanya pakai kacamata? Serem dong. Saya juga pakai guru. Assalamualaikum udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Habibi, lanjut lagi nih. Akhir. Ya Habib Ali Ustaz Maulana Ya. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan dicabut nyawa oleh Allah. Wa ma tadri nafsan madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Innallaha alimun khabir. Jelas tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Wa ma tadri nafsun. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya. Kita nggak tahu besok mau ngapain. Kita juga nggak tahu besok apa yang terjadi. Kita udah perencana tapi Allah yang menentukan. Kita sudah niat ini tapi besok nggak terjadi. Saya besok naik kereta, ya kan? Tapi tiba-tiba diajakin temen pakai mobil, ngebayangin naik kereta, tahu naik mobil, ngebayangin ini, tahu yang terjadi seperti ini. Inilah yang dikatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Apalagi wa ma tadri nafsun bi ai aradin tamut. Kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak tahu di bumi mana kita akan dicabut nyawa oleh Allah. Kalau udah tanda-tanda kayak tadi, jangankan tanda-tanda kayak tadi, rambutnya udah ubanan, jalan sudah bongkok. Ya Iya. kan? Jalan udah bongkok. Bapak. Udah pakai tongkat. Terus apa lagi? Terus napasnya udah Senin Kemis. Terus apa lagi tanda-tandanya? Iya, mata udah mulai agak kurang penglihatannya. Bapak ini sudah rambutnya putih. Nah, ketika tanda-tanda sudah banyak mendekati azal atau sudah di atas 40-50, maka persiapkanlah untuk kematianmu. Kalimatnya jelas, innallaha alimun khabir. Allah maha mengetahui dan Allah sangat detail pengetahuannya. Jadi apapun yang kita rasakan ini adalah tanda-tanda kehidupan kita. Kalau ibarat barang nih udah usang, ya kan? Ya, ya. Umur semakin nambah, berarti tubuh kita ini sudah semakin tua. Kalau ente punya elektronik di rumah, udah makin tua, rusak gak? Rusak. Rusak. Handphone aja ganti setiap tahun. Iya kita ganti dah, badan diganti kemana ya? Baik tepuk tangan dulu. Tuh ya. Hah? Ganti handphone tiap tahun itu Habib. Oh, enggak. Baik Masya Allah, ini mudah-mudahan yang ini jangan nanya sama Habib lagi nih, semuanya ke Habib nanyanya ya. Baik siapa lagi yang mau nanya? Yo. Wah, iya baik. Habib 2 kali jawab nih jadinya nih, silakan. Berdiri dulu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sati dari Majelis Taklim Al Khair Ciledug Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk biar semangat yuk. Oke silakan pertanyaannya Bu, sama siapa dulu dah, sama siapa? Mohon izin saya nanya ke Ustadz Syam. Ustadz siapa? Siap Ibu. Baik Ya. silakan. Ada orang yang berkeringat berlebihan. Ya. Dan apakah itu tanda-tanda orang yang mau meninggal tapi husnul khotimah? Oh ya Allah ya oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringetan ya.
Ya aku juga pernah lihat tuh teman aku keringetan. Ini kayak gitu nggak nih guru silakan. Jadi kalau kita Aku serem di juga. studio terus ini nggak bakal keringetan sih. Ya karena dingin ya kena AC. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Salah satu ibadah yang sederhana tapi banyak pahalanya adalah tafakkur, berfikir. Berfikir apa yang difikirkan, salah satu yang difikirkan adalah ciptaan Allah. Coba kita fikirkan tentang keringat itu. Sedetail itu Allah menciptakan manusia. Manusia berkeringat, mengeluarkan daripada apa yang ada dalam tubuhnya, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuhnya. Bahkan sekarang ada istilah ayo cari keringat, maksudnya apa? Ayo kita olahraga, ayo kita bekerja, subhanallah. Maka ini semua adalah ketika kita memikirkan maka kita akan semakin kagum dan kekaguman ini membawa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dipungkiri ada juga ulama yang menjadikan orang yang tidak biasanya berkeringat, tidak biasanya berkeringat banyak, lalu ternyata tiba-tiba dia keringetan. Bahkan biasanya disebut keringat dingin ya subhanallah. Kenapa? Karena enggak gerah enggak ngapa-ngapain juga, tiba-tiba keringat dingin subhanallah. Maka dikatakan keringat ini adalah salah satu tanda-tanda orang ini akan segera wafat ataupun meninggal dunia. Ketahuilah biasanya ciri-ciri ini dilihat oleh orang yang berada di sisinya, bukan orang yang merasakannya. Artinya apa? Kalau kita mendampingi orang yang sedang sakit, rumah sakitnya ber-AC, dingin. Tapi kok keringetan nih orang tua nih, maka enggak usah jauh-jauh darinya. Kata ulama, udah enggak terlalu lama itu. Udah enggak terlalu lama waktunya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dampingi ia, tahlilkan di dekatnya, tuntun ia membaca La ilaha illallah. Apalagi kalau sudah tidak berdaya, tiba-tiba keringatnya muncul. Dan bahkan ada yang dikatakan bahwa keringat di dahi itu adalah ciri husnul khotimah. Tapi lihat dulu orangnya, menjaga sholat enggak, dia muslim enggak, menjaga enggak puasa Ramadannya, puasa Ramadan yang dilewati diqadha enggak, diganti enggak puasa Ramadan yang pernah dia absen, waktu bulan Ramadan tidak sempat puasa udah diganti belum puasanya, naik haji enggak kalau dia mampu, subhanallah. Ini rumah sakitnya mewah, segalanya pakai asuransi segala macam, haji enggak mau, umroh enggak mau, maka dilihat juga zahirnya. Kalau dia zahirnya soleh, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau dia tidak takut sama Allah, melawan perintah Allah, maka ini jangan kita anggap sebagai husnul khotimah, walaupun keringatnya seember. Nah, kenapa? Karena pelajaran bagi orang yang hidup. Kalau mau husnul khotimah ya istiqomah dalam taatan kepada Allah. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Iya. Tepuk tangan dulu, yuk. Baik, setelah habis ini kita masih akan bahas lagi ya tentang tema kita lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.